Pada malam hari ini saya merupakan penanggung jawab dari acara webinar ini, di mana saya akan melaporkan beberapa informasi terkait acara pada malam hari ini. Alhamdulillah telah terselenggara dengan tepat waktu pada tanggal 13 Januari 2021 acara Sharing is Caring dengan tema Bring the Future by Winning Scholarship with Awardee Jarum Foundation. Tercatat jumlah pendaftar pada malam hari ini sekitar 100 orang dan alhamdulillah sudah hadir di sini 60 orang dan insya Allah akan bertambah lagi, di mana yang hadir pada malam hari ini bukan hanya dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tapi dari berbagai universitas maupun sekolah di seluruh Indonesia. Ada dari Pulau Kalimantan, tadi di Asen juga ada dari Banjarmasin, dari Lampung, dari Cirebon, dari Garut, dan masih banyak lagi. Saya apresiasi sekali kepada seluruh pendaftar dari seluruh Indonesia pada malam hari ini. Saya sangat senang sekali dan kami seluruh panitia sangat bangga pada malam hari ini. Semoga dengan terselenggarakannya acara pada malam hari ini bisa sangat bermanfaat untuk kalian semua karena pemateri-pemateri pada malam hari ini sangat luar biasa dan kami pun panitia telah mempersiapkannya agar semua informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh peserta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih, jangan lupa mengikuti acara pada malam hari ini dari awal sampai akhir acara ya. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Tasya. Dipersilahkan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Ketua Penyelenggara webinar Sharing is Caring. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudari Kans dari 2021, kepada Teh Siti Jualia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Sholawat beriringan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita karunia-Nya hingga berada di zaman yang penuh dengan keterang benderangan dengan ilmu pengetahuan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan limpahannya atas semua yang Allah berikan agar kita bisa selalu mencari ilmu ya dalam zaman masa kini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti acara kegiatan Sharing is Caring ini yang bertemakan Bring the Future by Winning Scholarship with Awardee Jarum Foundation. Semoga apa yang ada dan disampaikan di sini diresapi oleh teman-teman sekalian dan diamalkan gitu dalam kehidupan sehari-harinya dan bisa bermanfaat baik di kehidupan diri sendiri ataupun di lingkungannya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti Sharing is Caring karena ini merupakan Sharing is Caring season 2 ya teman-teman sekalian. Yang mana ini Sharing is Caring season 2 kita mengundang Awardee Jarum Foundation. Kemudian untuk Sharing is Caring season 3 pasti akan ada awardee dari foundation yang semakin wah. Jadi teman-teman nantikan ilmu yang berlimpah ini jangan sampailah terlewatkan karena ini gitu ranahnya ya, dan ambillah ilmu ini. Selain dengan belajar, kita juga bisa mendengarkan karena di dalam kata learn
itu terdapat ear, yang mana kuping atau telinga adalah untuk mendengar. Jadi selain belajar itu melewati melihat, kita juga mendengar begitu. Jadilah pendengar yang baik, maka kamu akan menjadi pembicara yang baik. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Semangat dan semoga materi-materi pada malam ini dari narasumber-narasumber terhebat kita bisa diresapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Bidang Pengembangan Intelektual DEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Kabinet Pendidikan periode 2020-2021 kepada Teh Siti Juwalia. Saya ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum DEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Kabinet Inspiratif Pendidikan periode 2020-2021 kepada Saudara Khairul Saleh. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi basyiran katsiran. Yang terhormat rekan-rekan panitia maupun teman pengurus dan eksekutif mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selanjutnya terima kasih banyak untuk pemateri Teh Rika sama Teh Sania yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri sekaligus sharing is caring ilmunya tentang beasiswa jarum, beasiswa itu. Selanjutnya juga semangat untuk ada beberapa hal yang memang terdengar begitu suram bahwa kuliah itu mahal dan segala macam. Teman, khususnya di mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu bisa kuliah tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun. Dan selanjutnya ada beberapa kata yang memang saya ingin sampaikan. Beasiswa itu bukan untuk orang-orang yang berprestasi, beasiswa itu bukan untuk orang-orang pintar, beasiswa itu bukan untuk orang-orang yang pilihan, tapi beasiswa itu adalah untuk orang-orang yang senang mencari, berburu, dan juga semangat dalam hal itu. Maka dari itu, teman-teman di sini adalah orang-orang yang semangat, orang-orang yang berburu, orang-orang yang memang selalu mencari peluang-peluang di mana bisa mendapatkan beasiswa. Maka dari itu orang yang mendapatkan beasiswa sebetulnya bukan orang yang memang orang yang tidak bisa membayar uang kuliahnya sendiri, tapi malah orang itu bisa dikatakan dia bisa kuliah tanpa harus mengeluarkan uang dari dirinya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Tetap semangat teman-teman yang ada di forum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sambutan dari Ketua Umum DEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Kabinet Inspiratif Pendidikan periode 2020-2021. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Khairul Saleh. Dan langsung saja ya, kita ke part yang paling tunggu-tunggu nih. Namun sebelumnya, saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mematikan mikrofonnya ya, juga untuk mengaktifkan kameranya. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari seorang mahasiswa yang menjadi awardee dari beasiswa Jarum Foundation. Namun sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV pemateri kita, yaitu Teh Siti Juwalia. Nama Siti Juwalia, tempat tanggal lahir Bandung 30 September 1998, status belum menikah, pekerjaan tetap sekarang, mahasiswi dan freelancer, alamat Jalan Lio Rahmat, Kecamatan Panjilekan,
Nomor telepon, nih barangkali ada yang perlu nanti ya, mangga disimak dan dicatat. 0813 10 13 12 87. Email sjualiah@gmail.com. Latar belakang pendidikan, SDN 02 Cipatik, SMPN 03 Cihamplas, SMAN 1 Ligung Majalengka, lalu menempuh S1 di Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman organisasi sebagai sekretaris redaksi Perskom Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu menjadi bidang dokumentasi Bumi Inspirasi, lalu menjadi staf ahli PPM DEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, lalu menjadi instruktur di Let's Talk English Program, lalu menjadi CEO founder I'm Possible, wah keren banget nih. Lalu menjadi ketua bidang PI DEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu prestasi dan aktivitasnya, pertama, excellent student in grammar for speaking class with Mr. Pepsi course. Yang kedua, the best student in Genta course. Ketiga, semi-finalist scientific writing competition. Yang keempat, semi-finalist research and applied chemistry competition ITS. Wah, keren banget nih moderator kita. Ya, hobinya membaca, moto hidupnya khairun nas anfa'uhum linnas, dan pesannya jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Wah, keren banget. Nah, sebelum saya serahkan ke moderator, akan ada pemutaran video dari Beasiswa Jarum Foundation-nya ya. Join us, Beasiswa Jarum. Come join us. Semangatmu.
Ya, sudah selesai ya. Mangga Teh Siti Jualia. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah dari video yang sangat terngiang-ngiang ya, selalu dari awal saya masih SMA gitu ya. Langsung saja kita menuju hal yang ditunggu-tunggu nih. Kita akan bertemu narasumber pertama kita, yaitu saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu ya. Boleh teman-teman sekalian untuk disiapkan pena dan bukunya, boleh dicatat. Siapa tahu teman-teman sekalian nanti bisa sharing secara personal kepada wardi kita. Langsung saja saya bacakan CV-nya, yaitu nama Rika Septianti, tempat tanggal lahir Bandung 14 September 1998, alamat Kampung Cipondo, Desa Cilunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Nomor telepon 0859 4200 1519. Email rikaseptianti200@gmail.com. Moto hidup: jadikan mimpi ini indah sebagai peta hidup dan Al-Quran sebagai pedomannya. Asal Allah ridho. Riwayat pendidikan TK Islam Alam Nusantara, SDN Cinunuk 1, SMP Plus Al-Aqsa, SMAN 1 Cileunyi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prestasi atau penghargaan, semifinalis Olimpiade Fisika Nasional tahun 2013, peraih IP tertinggi semester genap tahun ajaran 2017, peraih IP tertinggi semester genap tahun ajaran 2018, peraih IP tertinggi semester ganjil tahun ajaran 2019-2020, peraih IP tertinggi semester genap tahun ajaran 2019-2020. Riwayat organisasi: Bendahara Divisi Informasi dan Broadcasting Okma SMP Plus Al-Aqsa, anggota Aqsa Science Club SMP Plus Al-Aqsa, anggota Karisma SMAN 1 Cileunyi tahun ajaran 2014-2015, sekretaris Karisma SMAN 1 Cileunyi tahun ajaran 2015-2016, anggota Keputrian SMAN 1 Cileunyi tahun ajaran 2014-2015, staf ahli pengembangan intelektual Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2018 sampai 2020. Beasiswa yang pernah diterima: beasiswa Trendy 2016, beasiswa PPA UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2018, Jarum Beasiswa Plus 2019-2020, dan beasiswa PPA UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman kerja: guru private lembaga Batasa 2018, asisten laboratorium pendidikan kimia mata kuliah kimia organik 2019, asisten laboratorium pendidikan kimia mata kuliah analisis kimia 2020-2021, dan tim layout jurnal tadris kimia 2020. Wah, sangat amazing sekali ya, sampai saya membacakannya khusyuk gitu. Beasiswa yang diterima sangat banyak, begitupun pengalaman kerja dan juga prestasi beliau yang bisa memotivasi kita di sini. Oleh karena itu, kita panggil bersama-sama narasumber kita kali ini. Narasumber pertama kita yaitu Rika Septianti. Kepadanya disilakan. Cek. Terima kasih kepada moderator Teh Siti Jualia yang telah memberikan waktunya kepada saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mempersiapkan UAS atau yang sudah UAS dan teman-teman masih bergabung gitu di acara Sharing is Caring yang diadakan oleh Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, sebelumnya saya terima kasih juga kepada Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah mengadakan sharing dan juga mengambil informasi-informasi dan ilmu terkhusus mengenai Jarum Beasiswa Plus. Nah, di sini tadi telah diperkenalkan oleh moderator Teh Siti Jualia. Beliau juga sangat keren ya, beliau merupakan teman saya. Nah, di sini saya Rika Septianti merupakan salah satu penerima beasiswa Jarum pada 2019 atau Beasiswa Jarum angkatan 35. Nah, di sini saya akan sharing nih, berbagi pengalaman saya mengenai apa itu beasiswa Jarum Plus. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan Teh boleh share screen PowerPoint-nya. Nah, sudah muncul ya. Boleh kembali ke awal dulu Teh, ke slide awal. Maaf, PPT-nya mungkin yang Rika ya Teh. Oke, teman-teman, sambil menunggu oke teman-teman, sambil berjalan aja ya teman-teman. Jadi alhamdulillah pada tahun 2008 untuk berbagi dengan teman-teman mengenai apa itu Jarum Beasiswa Plus. Nah, sudah ada ya. Nah, untuk yang pertama langsung aja. How to be Beasiswa Jarum. Bagaimana sih jadi Beasiswa Jarum? Nah, di sini adapun tema yang diberikan oleh panitia yaitu Bring the Plus. Nah, sebagaimana teman-teman kata
800 sekian, Jarum Beasiswa Plus ini secara konsisten memberikan kontribusi di dunia pendidikan karena langkah ini berawal dari kesadaran bahwa pendidikan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, diadakanlah Jarum Beasiswa Plus untuk khususnya mahasiswa yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, ini Jarum Beasiswa Plus ini merupakan jenisnya itu beasiswa prestasi yang diberikan kepada mahasiswa yang tergabung dalam universitas yang bermitra dengan Jarum Beasiswa Plus. Nah, kurang lebih sudah ada 11.840 mahasiswa berprestasi yang sudah mendapatkan Jarum Beasiswa Plus ini dan lebih dari 123 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, apa sih yang membedakan Jarum Beasiswa Plus dengan beasiswa lainnya? Nah, selain uang pembinaan atau uang beasiswa setiap bulannya, kita juga yang dapat menunjang bagi kita kan di kampus sudah mendapatkan hard skill ya. Oleh karena itu diseimbangkanlah dengan adanya soft skill, dana beasiswa itu kita dapatkan jumlah beasiswanya itu sebesar 750.000 per bulan. Sedangkan untuk tahun sekarang terus angkatan untuk tahun sekarang ini beasiswanya itu lebih besar gitu, naik 250.000 menjadi 1 juta rupiah setiap bulan selama 12 bulan atau setahun full. Jadi itu beasiswa yang benar-benar ngasih biaya pendidikan iya, ngasih soft skill juga dapat. Selain itu juga banyak nanti keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh beasiswan Jarum saat menerima Jarum Beasiswa Plus ini. Boleh next slide ya Teh. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui ya apa saja yang didapatkan. Nah, bagaimana sih selanjutnya cara kita menjadi penerima atau disebut juga beasiswan Jarum? Nah, setidaknya ada 4 langkah yang perlu teman-teman lalui untuk menjadi salah satu dari penerima Jarum Beasiswa Plus. Yaitu yang pertama ada pendaftaran dan pemberkasan, lalu ada tes tulis, dilanjutkan dengan GAT atau Game Assessment Test, dan yang terakhir adalah tes wawancara. Setelah tes wawancara, maka teman-teman akan dinyatakan jika lolos akan dinyatakan menjadi keluarga besar dari Jarum Beasiswa Plus, seperti itu. Perlu ada beberapa syarat yang perlu teman-teman penuhi, yaitu yang pertama dan yang paling penting itu teman-teman sedang berada pada menempuh pendidikan strata 1 atau diploma 4 di semester 4. Nah, jadi untuk tahun ini jika teman-teman ingin daftar berarti teman-teman tahun ini tuh harus ada di semester 4, berarti untuk angkatan 2019. Ini adalah peluang terbesar teman-teman karena bisa dibilang beasiswa ini tuh seumur hidup sekali. Ya karena kita di S1 atau di D4 di semester 4 seperti itu. Lalu syarat yang kedua itu IPK minimum teman-teman 3,20. Itu baik organisasi intra maupun ekstra seperti itu. Karena di Jarum Beasiswa Plus ini tidak hanya mencari orang-orang yang pintar. Sebenarnya orang yang pintar
banyak. Saran dari saya untuk pada tahap, pemberkasan ini teman-teman harus jangan ada satupun berkas yang tidak dilengkapi atau kurang, karena itu akan sangat berpengaruh pada proses selanjutnya. Karena pada beasiswa ini sistemnya itu, apa ya, jadi gugur, sistem gugur. Jadi misalnya kalau tidak lolos di babak sebelumnya atau di tahap administrasi, teman-teman tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, seperti itu. Jadi tips dan trik di tahap ini adalah lengkapi berkas, teman sudah memberi berkas, nanti ada penyeleksian tahap pertama. Nah, panitia yang cocok dengan kriteria yang mereka mau, sehingga nanti yang lolos maka akan lanjut ke tahap tes tulis. Nah, untuk tes tahap tulis ini ada beberapa yang psikotes, kan banyak-banyak belajar, terkhususnya dari internet, dari buku juga, dan juga lihat review-review sebelum-sebelumnya. Karena ada beberapa beasiswan Jarum yang juga menumpahkan pengalaman-pengalamannya itu ada yang di YouTube dan juga ada yang di blog, seperti itu. Jadi saran saya jangan malas mencari dan juga jangan jangan malas di jalan gitu, karena kita punya tujuan, yaitu lolos pada tes Jarum Beasiswa Plus. Nah, setelah ringan tes tulis tes. Nah, apa sih game assessment test? Di sini teman-teman ada yang pernah dengar atau tahu apa itu game assessment test? Ada yang pernah mengetahui? Belum. Ya. Nah, biasanya game assessment test ini sering diadakan jika beberapa perusahaan itu mengadakan game assessment test untuk setelah itu universitasnya dan diberikan games tertentu. Nah, di situ gamesnya bukan sembarangan ya, karena ada psikolog yang memantau kita dan melihat bagaimana perilaku kita dalam suatu kelompok. Apakah kita itu termasuk orang yang sangat dominan? Apakah kita itu orang yang kooperatif? Apakah kita itu orang yang ambisius? Atau lain sebagainya. Nah, bisa diketahui dari game assessment test. Tips dan trik di game assessment test ini, jadilah diri teman-teman sendiri. Jangan ingin terlalu dilihat, tapi jangan karena jika teman-teman terlalu ambisius atau terlalu diam, maka itu penilaiannya kurang baik gitu. Terlalu dominan kurang baik, terlalu pendiam juga kurang baik, seperti itu. Nah, setelah GAT, maka teman-teman akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tes terakhir dan menentukan tahap teman-teman, yaitu adalah tes wawancara. Nah, pada tes wawancara ini teman-teman akan dihadapkan dengan pengurus dari Jarum Beasiswa Plus dan juga tim dari Jarum Beasiswa Plus. Jarum, dan kenapa Jarum Beasiswa Plus ini harus memberikan biaya kepada teman-teman, memberikan biaya berupa beasiswa dan juga soft
apa orang yang benar-benar dicari oleh Jarum Beasiswa Plus dan memiliki visi karena orang yang memiliki seperti itu. Next slide teh. Nah, selanjutnya, jika teman-teman lulus dari tes wawancara, maka selamat. Congratulations, teman-teman akan menjadi Jarum Beasiswa Plus atau menjadi Beasiswa Jarum. Nah, setelah menjadi Beasiswa Jarum, apa saja sih program yang akan didapatkan oleh teman-teman? Nah, di sini ada 3 soft skill utama yang akan teman-teman dapatkan, yaitu ada karakter building, leadership development, dan juga nation building. Nah, ini merupakan 3 soft skill yang akan teman-teman dapatkan saat masingnya. Kita kupas sama-sama ya teman-teman. Yang pertama itu adalah karakter building. Sebagaimana jika diartikan itu kan pembangunan karakter. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin dan untuk menjadi generasi penerus bangsa, maka kita harus memiliki. Nah, pada pelatihan yang pertama ini, Jarum Beasiswa Plus Beasiswa Jarum akan mendapatkan soft skill yang mengantarkan teman-teman menjadi pemimpin Indonesia yang berkarakter luhur dengan dibekali atau curiosity, ada inisiatif, ada kegigihan atau grit, ada juga adaptability atau bagaimana adaptabilitas, lalu ada kepemimpinan atau disebut dengan leadership, dan juga yang terakhir adalah social and cultural awareness atau kesadaran akan isu sosial budaya. Jadi pada karakter building ini teman-teman akan ditempa bagaimana sebagai tipan ya pada Insinyur Soekarno. Seperti ini kurang lebih. Soekarno ijazah hanyalah sepotong kertas. Hal ini tidak abadi. Ingatlah bahwa hanya karakter manusia yang selalu kekal. Karakter ini akan tetap dikenal lama setelah manusia itu meninggal. Jadi Jarum Beasiswa Plus ini untuk soft skill yang pertama ini yang paling penting, menerapkan karakter, menimpa karakter dan membuat karakter teman-teman ini menjadi karakter yang baik seperti itu. Nah, setelah karakter terbentuk, maka ada soft skill selanjutnya, yaitu leadership development. Apa sih leadership development? Nah, development ini merupakan soft skill yang menuju menentukan visi, bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan visi, karena banyak orang di luar sana yang mempunyai visi, visinya itu keren-keren, tapi tidak bisa untuk mengkomunikasikannya, karena percuma saja ya kalau visi, hanya visi, tapi tidak dikomunikasikan dan tidak dijalankan, itu sama saja seperti apa ya, kurang seperti itulah ya. Jadi pada leadership development ini Beasiswa Jarum nantinya akan dibekali mengenai bagaimana menjadi pemimpin yang visioner. Seperti itu. Nah, karakter sudah dibangun. Visi untuk menjadi pemimpin sudah dibangun. Nah, terakhir adalah nation building. Nah, nation building ini merupakan puncak pembekalan untuk Beasiswa Jarum menjadi pemimpin yang
cinta akan bangsa Indonesia sendiri, serta mengetahui makna dan hakikat. Isinya sudah bagus, tapi tidak cinta kepada negara sendiri. Nah, itu disayangkan, amat disayangkan sekali seperti itu, teman-teman. Next slide teh. Nah, selain ada soft skill, di sini juga ada beasiswa disebut dengan beasiswa jarum, nanti akan melibatkan diri secara langsung untuk mencari jalan keluar permasalahan di sekitar masyarakatnya. Jadi di community empowerment ini, Jarum Beasiswa Plus beasiswa jarum akan dilatih bagaimana mengaktualisasikan apa yang telah didapat sebelumnya pada masyarakat seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kan pada teman Jarum Beasiswa Plus atau beasiswa jarum menuangkan gagasan sebagai solusi dari fenomena yang akan muncul di negeri ini seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada international exposure. Nah, internal itu yang paling bergengsi di Jarum Beasiswa Plus karena beasiswa jarum akan difasilitasi untuk berprestasi dan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Tidak main-main, international exposure ini langsung menerbangkan Jarum Beasiswa Plus ini penerimanya yang terpilih itu ke berbagai negara seperti itu dan akan menghadiri seperti MUN seperti itu. Nah, ini disebut dengan international exposure. Nah, di sini ada kutipan ya dari Tan Malaka, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat, dengan cangkul yang hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Jadi, dari kutipan ini, Jarum Beasiswa Plus ini memberikan kesempatan juga kepada beasiswa jarum agar mengaktualisasikan ilmunya kembali ke masyarakat. Karena hakikatnya pendidikan dan pelatihan itu untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk membedakan strata. Seperti itu, teman-teman. Bisa next, Teh. Nah, selanjutnya adalah apa sih keuntungan menjadi beasiswa jarum? Tentu tadi saya sudah banyak berbicara ya panjang lebar dari A sampai Z mengenai apa itu Jarum Beasiswa Plus dan keuntungan-keuntungannya. Nah, di sini jika saya petakan ada 4 keuntungan utama jika teman-teman terpilih menjadi salah satu penerima Jarum Beasiswa Plus atau bisa disebut dengan beasiswa jarum. Yang pertama tentunya itu adalah biaya pendidikan. Pendidikan ini akan membantu teman-teman Lalu yang kedua ada soft skill. Nah, soft skill ini teman-teman adalah Sabang sampai Merauke. Istilahnya nih kalau misalnya kita tersesat di Pulau Kalimantan, kita masih punya teman beasiswa jarum seperti itu. Dan juga yang penting itu adalah relasi. Nah, Jarum Beasiswa Plus ini membangun relasi sangat banyak sehingga
akan memudahkan kita ke depannya. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah pengalaman tentunya. Banyak kali selama 1 tahun ini pengalaman yang saya dapatkan selama menjadi penerima Jarum Beasiswa Plus, mendapat biaya pendidikan. Saya juga mendapat pengalaman yang sangat berharga, bisa mengunjungi beberapa kota di Indonesia secara gratis, cuma-cuma. Tas dikasih, baju dikasih, transportasi gratis, hotel dikasih, dan banyak lagi. Oleh karena itu, menurut saya pengalaman menjadi Beasiswa Jarum ini merupakan pengalaman yang alhamdulillah sangat saya syukuri karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang saya dapat. Oleh karena itu saya berharap bagi teman-teman di sini, terkhusus untuk teman-teman semester 4 untuk terus semangat mencari apa yang teman-teman inginkan. Nah, dan semoga Jarum Beasiswa Plus ini bisa menjadi salah satu wadah untuk teman-teman menggapai visi dan juga cita-cita teman-teman untuk ke depannya. Karena banyak kali ilmu yang sangat banyak sekali Beasiswa Plus ini. Nah, next slide deh. Nah, waktu saya mungkin sudah tidak banyak ya teman-teman, yang pasti tetap semangat untuk mencapai segala keinginan teman-teman dan juga semoga teman-teman dari sharing ini teman-teman bisa mendapatkan insight baru dan juga ilmu mengenai apa itu Jarum Beasiswa Plus. Come join us, now it's your turn. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Untuknya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, sangat benar-benar ya tips and triknya bisa diterapkan oleh teman-teman, dicatat ya, atau bisa mungkin ya nanti ada di YouTube Dema FTK, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Nah, untuk tadi itu sangat saya mengutip sedikit dari pemaparan narasumber kita ini, Kak Rika ya. Jadi seorang itu jangan hanya memiliki visi, namun visinya tersebut tidak dikomunikasikan. Jadi setiap orang itu harus bisa berkomunikasi gitu ya, untuk memaparkan setiap visi yang kita punya. Nah, lanjut saja untuk menghemat waktu ke narasumber kita kedua, yaitu saya sapa dulu nih narasumber kita kedua, Kak Sania Salsabilah Julia Tasya. Halo Kak Sania. Halo, nah saya bacakan kurikulum vitae Kak Sania ini ya. Kita sudah lihat sama-sama. Kak Sania ini lahir di Bandung 9 Juli tahun 2000. Dan alamat di Bumi Panyilekan, Blok K 5 nomor 7 RT 2 RW 10 Cipandung Kidul, Panyilekan, Bandung, kode pos 40614. Agama Islam dan Kewarganegaraan Indonesia. Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung 2018 hingga sekarang. Kemudian di Men 2 Kota Bandung, di SMPN 1 Singaparna, dan SD-nya di Cilampung Hilir, Tasikmalaya. Organisasi dan pengalaman yang pernah narasumber kita ini pijaki gitu ya. 2015 sampai 2017 English Club Men 2 Bandung. Kemudian 2017, 2019 Karang Taruna RW 10. 2018 anggota English Club Said. 2019 seksi acara Annual Said National Competition 2019 dalam organisasi Said. Kemudian mentor dalam orientasi mahasiswa baru Said 2019. Lalu ada Sport Division Anniversary 2019 dan penanggung jawab beasiswa Jarum 36 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wah, hebat sekali ya jadi PJ-nya gitu. Kemudian pencapaiannya, juara 1 Speech Contest Anniversary 2019, juara 1 Storytelling Block Flash Man 2 Bandung pada saat 2017,
Duta Bahasa Putri Mandua Bandung 2017 dan runner-up speech contest Aksioma atau Ajang Kreasi Seni dan Olahraga Madrasah Kabupaten Bandung 2017. Nah, oleh karena itu, mari kita sambut pemaparan dari narasumber kedua kita, yaitu Kasania Salsabila Julia Tasya. Kepadanya disilakan. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih sebelumnya kepada Teh Siti Julia yang udah mau memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan sedikit materi mungkin mengenai tentang apa sih rasanya menjadi awardee Jarum Foundation 2020. Sebelumnya udah banyak yang disampaikan ya sama Teh Rika. Udah banyak lah gitu yang tersampainya adalah waktunya. Kalau misalnya di zaman di zaman Teh Rika itu kan offline ya. Kalau misalnya di zaman aku itu udah online, udah zamannya COVID-19, udah di zamannya pandemi. Jadi itu yang ngebedainnya mungkin. Oke, langsung aja mulai ke slide pertamanya, Teh, boleh? Jarum. Kalau Teh Rika itu kan tadi angkatan 35 ya. Kalau misalnya aku itu masuknya ke Basement Jarum 36. Gitu. Slide aja langsung. Jadi sebelumnya apa sih beasiswa Jarum itu apa sih? Beasiswa Jarum itu adalah beasiswa yang diberi 1 atau D4, khususnya di semester 4, di mana yang kampusnya itu sudah bermitra dengan Jarum Foundation itu sendiri. Ya salah satunya kayak kita, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita udah bermitra, maka dari itu ada Teh Rika, ada aku sendiri, ada teman-teman lainnya yang bisa menjadi calon-calon penerima beasiswa Jarum lah ke depannya. Amin, yakin. Next, boleh di next. Jadi pasti kan pada bertanya-tanya dong kayak gimana sih caranya buat jadi syarat awal buat jadi penerima beasiswa Jarum. Yang pertama IPK-nya itu minimal 3,2 ya, udah disampaikan sama Teh Rika juga tadi. Lalu mahasiswa S1 atau D4 yang sedang berada di semester 4, dan benar banget ini merupakan kayak apa ya, beasiswa sekali seumur hidup, karena cuma bisa sekali di semester 4 doang, dan itu pun saat kita menempuh di S1 atau D4. Lalu aktif berorganisasi, baik itu di dalam maupun di luar kampus, lalu tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun, dan Jarum Foundation itu sendiri. Salah satunya kayak kita, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kayak gitu. Boleh di next Teh. Nah, ini tahapan ini beda banget, nggak banget sih sebenarnya, cukup berbeda sama tahapannya Teh Rika, karena kalau misalnya di aku di zaman pandemi kayak gini itu cuma 3 tahapannya. Yang pertama itu ada pemberkasan, lalu ada tes tulis, lalu ada wawancara. Ini tahapannya beda banget kan, kalau tadi Teh Rika itu tahapannya ada 4, kalau misalnya aku itu cuma ada 3 di masa pandemi kayak gini ya. Boleh next dulu Teh. Nah, ini dia syarat-syarat pemberkasan. Syarat paling pertama yang harus dilengkapi sama teman-teman semua. Yang pertama ada formulir pendaftaran online, lalu ada pas foto berukuran 4x6 memakai jas alma mater, fotokopi KTM, kartu tanda mahasiswa, transkrip nilai semester 3 yang sudah dilegalisasi,
surat keterangan aktif berorganisasi baik di dalam maupun di luar kampus, surat keterangan tidak menerima beasiswa dari pihak manapun, fotokopi sertifikat kepanitiaan atau prestasi. Nah, dari pemberkasan ini kita bisa lihat kan, ini tuh sebenarnya kayak basicnya syarat-syarat beasiswa pada umumnya gitu. Tapi karena lagi-lagi ada pandemi pada saat zamannya aku dan sekarang juga masih ada ya, semoga segera pulih Indonesia ini, ada beberapa tahapan yang dihilangkan oleh pihak Jarum itu sendiri. Yang pertama adalah transkrip nilai semester 3 yang sudah dilegalisasi itu dihilangkan. Jadi di zamannya aku itu nggak perlu dilegalisasi, dan yang selanjutnya yang tidak perlu dilakukan adalah surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun, itu pun ditiadakan. Karena apa? Karena pada saat itu posisi kampus kan udah pada di lockdown, di mana-mana udah pada tutup, di mana-mana lockdown. Jadi kita nggak bisa tuh keluar, kita nggak bisa kemana-mana, yang akhirnya itu ditiadakan lah. Jadi kebijakan dari Jarum itu sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya tips dari aku, di pemberkasan ini teliti. Jangan sampai ada yang kelewat. Karena, ya benar kata yang Teh Rika bilang tadi juga, apa sih, poin-poinnya itu banyak. Di sini poin-poin kecilnya banyak. Dan jadi jangan sampai ada yang tertinggal gitu loh. Karena banyak juga teman-teman di luar sana yang bilang katanya, aduh, aku fotokopi KTM-nya nggak kemasukin nih, sampai gagal di pemberkasan. Bayangin. Fotokopi KTM doang gitu yang sekecil itu gak kemasukin, kita sampai bisa gagal di pemberkasan. Jadi kuncinya satu sih kalau dari aku di pemberkasan, yaitu kita harus teliti, jangan terburu-buru. Pokoknya kita harus udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Apalagi tuh fotokopi sertifikat kepanitiaan dan prestasi, kalau bisa udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Itu kan suatu hal yang apa ya, perlu di-arrange dulu sama kita kan, perlu dikumpulin dulu sama kita. Jadi kalau bisa itu harus sudah dipersiapkan dulu dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kayak gitu, itu tipsnya. Teliti dan jangan buru-buru. Boleh dimundurin lagi slide-nya Teh? Dipundurin. Nah, tahapan yang selanjutnya ada tes tulis. Beda juga pastinya sama Teh Rika. Ini tes tulisnya itu via internet. Jadi tes tulisnya itu kayak apa ya? Kayak kita ngisi soal ujian aja gitu. Ya, ngisi soal ujian yang pakai kayak LMS, e-notes, kayak cuman klik, kayak cuman gitu-gitu doang. Dan ini tuh soalnya itu hanya terfokus di matematika dan TPA. Fokusnya cuma di dua itu, matematika dan TPA. Soalnya jujur banyak banget, aku nggak ingat ratusan, itu kalau nggak salah soalnya. Waktunya pun cepat. Jadi saran aku, tips aku dari sini, jangan terpatok sama satu soal. Jadi kalau misalnya ngerasa udah kayak, aduh, ini nggak bisa nih. Langsung move, cepet move on ke soal yang selanjutnya. Jadi jangan nge-stuck di satu soal itu aja gitulah. Karena ya waktunya terus berjalan, soalnya begitu banyak, jujur emang soalnya banyak banget. Tapi emang cuma dua itu sih fokusnya di matematika dan TPA kalau misalnya di zaman aku pandemi ini. Jadi itu sih tipsnya untuk tes tulis, jangan terpatok sama satu soal. Kayak gitu. Lalu di wawancara. Nah, gak ada tuh yang tadi tes, apa ya, tadi yang kata Terika itu tes GAT. yang... Iya, GAT. Gak ada GAT kalau misalnya di selama aku ya, karena lagi pandemi juga kan. Langsung ke wawancara. Tapi sebelum wawancara, itu ada pembuatan esai, di mana esainya itu kayak nulisin turning point in our life. Jadi kayak ngasih titik terendah kita, di mana titik terendah kita, di mana kita bisa balik lagi, itu esainya memuat tentang itu. Kayak gitu. Jadi kayak lebih nyeritain tentang apa sih yang udah terjadi di kehidupan kita, yang terjadi hal yang perih gitu. Kalau bahasa Sundanya mah perih, yang udah perih di hidup kita, tapi kita bisa bangkit lagi, itu hal apa gitu yang bisa memotivasi kita. Nah, kita disuruh buat esai kayak gitu, jadi nggak ada tuh GAT kayak gitu. Langsung kayak gitu, udah gitu ke wawancara. Nah, ini tahap yang udah ending banget kan. Jadi kalau misalnya udah ending tuh gimana ya? Kalau misalnya gagal sakit hati gitu kan, udah ending gitu lah. Tapi kalau misalnya lolos kan pasti bersyukur banget gitu ya.
Dan tahap ini tuh dimana jadi tahap penentuan juga. Tipsnya, kalau dari aku yang pertama, kasih first impression yang emang bener-bener, oke, ini anak enak nih kayaknya diajak ngobrol. Gimana sih caranya? Ya tadi sama yang seperti Teh Rika ucapin, ya kita harus berpakaian rapi, berpakaian sopan. Udah gitu bisa kelihatan juga dari cara kita berbicara ya. Kita harus berbicaranya tenang, sopan, ramah, baik. Kalau misalnya ditanya gimana, siap, kita harus jawab siap dengan yakin. Kita harus ngasih tahu ke pewawancara kalau misalnya kita tuh emang bener-bener siap gitu mau diwawancara. Kalau misalnya emang kita tuh udah siap gitu mau ditanya apapun kita tuh siap dan kita tuh yakin. Dan tips yang kedua dari aku, kita itu harus jadi manekin cantik. Tahu nggak sih manekin? Manekin tuh patung-patung yang ada di mall-mall gitu. Nah, jadi kita tuh harus jadi manekin cantik yang bisa senyum, tapi sambil terus ngejawabin pertanyaan, senyum, jawabin pertanyaan, senyum, jawabin pertanyaan. Jadi harus bisa menjadi manekin cantik kalau misalnya dari aku sendiri ya. Lalu yang selanjutnya tipsnya harus jawab jujur, itu benar banget karena pewawancara itu udah punya data kita dari mulai kita pemberkasan sampai ending, sampai kita buat esai, pewawancara itu udah punya data, semua data kita udah ada di beliau gitu yang mewawancarai kita. Maka dari itu jangan ada yang dibohongi, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dikurang-kurangi, dilebih-lebihi. Jangan jadi kayak aku kayaknya waktu pemberkasan kayaknya kurang deh nulis motivasinya atau kayaknya kurang deh pencapaiannya, organisasinya kayaknya masih kurang deh. Kayaknya aku di wawancara ini mau ditambahin biar kelihatan lebih keren. Itu jangan banget kayak gitu karena wawancara itu udah punya data kita dari awal kita mulai pemberkasan sampai kita ke tahap wawancara ini itu tuh udah ada banget semua datanya udah ada, udah beliau pegang. Jadi be yourself aja intinya. Be yourself. It's really really great. Dan yang terakhir kalau misalnya ditanya tentang komitmen kesiapan ini yang paling penting kita harus jawab siap. Ya iyalah jelas kita jawab siap. Ini kita udah di ambang gitu, kita udah di tahap wawancara. Masa kita mau ditanya siap atau enggak kita ragu, aduh siap nggak ya, siap nggak ya. Masa kayak gitu kan nggak mungkin ya, nggak lucu kita udah ada di wawancara, udah banyak banget yang tahapan terlewati, masa kita pas di wawancara ditanya kesiapannya malah jadi nggak siap kan, nggak lucu gitu. Boleh di next slide deh. Oh ya, dan FYI aja, aku di sini cuma nyeritain apa yang udah aku alamin ya, karena aku di sini baru beberapa bulan menjadi Beswan Jarum angkatan 36 ini dan belum banyak yang terjadi gitu. Jadi aku cuma sharing, apalagi pas awal-awal sampai aku bisa ada di posisi ini tuh kayak gimana, sharing aja ya. Pengalaman dan perbedaan setelah menjadi Wordy Beswan Jarum itu gimana sih? Yang pertama jelas lebih banyak relasi. Lebih banyak relasi, jangankan di luar kampus gitu, di dalam kampus aja kayak, oh ternyata aku tuh ada si A ya di kampus anu, oh ternyata aku tuh punya temen ya di jurusan pendidikan kimia gitu, aku ada temen ternyata di pendidikan matematika, kayak kita tuh kayak lebih banyak relasi lagi lah, lebih banyak tahu temen, lebih banyak tahu info-info dari luar juga, lebih banyak tahu segala hal lah, intinya lebih banyak relasi. Itu really really a great deal buat di kita umuran segini tuh, itu tuh hal penting banget sih kalau menurut aku. Relasi itu tuh mantap banget sih, banyak relasi itu keren kalau buat aku. Yang kedua, jadi aku yang lebih positif. Kenapa jadi aku yang lebih positif? Karena dengan adanya Beswan Jarum ini tuh ngebuat aku jadi lebih ke manage waktunya lebih baik. Manage waktunya bisa lebih baik, dan ini ada hubungannya sih sama yang lebih bertanggung jawab. Karena aku kan kepilih jadi PJ, penanggung jawab teman-teman yang keterima beasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung kan. Jadi gimana ya, perasaannya tuh lebih ada tanggung jawab lagi kalau misalnya kakak pembina ngasih kita tugas ke para PJ gitu kan, kita ada tugas nih. Tolong sampaikan ke teman-teman kampusnya buat melakukan tugas A. Di situ kan ada perasaan tanggung jawab sendiri, jadi akunya lebih positif. Di situ akunya lebih kayak ayo kita harus gerak, kita harus cepat, ayo ini apalagi nih yang belum, apalagi nih yang kurang, ayo gimana. Itu jadi ngebentuk banget aku yang lebih positif, aku yang lebih bertanggung jawab, pokoknya aku yang lebih bisa menghargai waktu lah semenjak aku ada di Jarum Foundation ini. Kayak gitu paling. Oke, last slide.
So, are you ready to be the next awardee Jarum Foundation? Semoga aja teman-teman semua di sini siap ya dan mau mendaftar di Jarum Foundation karena aduh keren banget sih tadi udah disampaikan sama Teh Rika juga yang nation building, character building, leadership development itu tuh udah keren banget gitu. Cuman belum aku rasakan karena emang keadaan yang belum memungkinkan untuk aku merasakan hal-hal tersebut. Ya, that's all. Thank you. Terima kasih semuanya. Wah, subhanallah ya, Masya Allah sekali dari narasumber kedua kita ini ya, Kak Sania Salsabila. Meskipun Kak Sania ini baru 1 bulan sebagai awardee Jarum ya, tapi sepertinya banyak sekali ya limpahan-limpahan ilmunya dari Kak Sania gitu. Apalagi tadi juga kita dapat dari narasumber pertama yang mana sudah menjadi purna daripada Jarum Foundation. Oke nih, sekarang sesi materi sudah kita lalui, yang mana kuilah kita sama-sama sekarang mengenal gitu, lebih dekat kepada narasumber-narasumber kita ini. Sebelumnya kepada Kak Rika, saya sapa dulu, gimana nih Kak Rika perasaannya gitu setelah menerima beasiswa Jarum dan menjadi seorang purna? Halo Kak Jul. Yang pasti senang banget, excited, dan sebenarnya Purna tuh gak mau ya, nolak. Kalau boleh deh aku sama Shania ikut lagi deh. Ikut lagi jadi B136 supaya dapat pelatihan lagi, dapat beasiswa lagi. Ini juga Teh Jul, pertama kali aku ketemu Shania. Salam kenal ya Shania. Senang banget kalau ketemu beasiswan Jarum yang lain. Salam kenal. Segitu mungkin Kak Jul. Wah, impresif sekali ya, sampai nggak mau menjadi seorang purna gitu, ingin bergabung. Nah, kakak-kakak di sini juga pasti ada ya yang masih semester 3 dan pengen nggak sih gitu jadi bagian daripada Karika dan juga Kasania ini. Belum nanya nih ke Kasania, gimana rasanya mendapatkan beasiswa Jarum tapi di masa pandemi ini, gimana? Oh ya, saya juga dapat nih titipan daripada peserta ya yang telah mengisi. Insya Allah ya, belum di-unmute. Excited sekali saya ini pengen bertanya kepada wardi-wardi Jarum ini, apalagi kepada Purna gitu ya. Nah, ada nih satu pertanyaan yang menelisik saya gitu ya. Apakah kenapa sih Kak gitu? Saya IPK-nya tinggi, tapi kok saya sulit kalau diterima beasiswa gitu. Kalau misalnya daftar beasiswa apapun itu ya, ini tidak tercakup ke beasiswa Jarum. Nah, boleh pertama dari Karika dulu. Oke, terima kasih Kak Jul. Tadi ada yang bertanya, ini IPK udah tinggi nih, tapi kenapa masih belum diterima beasiswa lain juga, itu mempertimbangkan pengalaman kita di mana kita terjun ke masyarakat seperti itu. Tapi percaya aja teman-teman, kalaupun misalnya belum diterima misalnya di beasiswa A, nah mungkin rezeki teman-teman tuh bukan di situ, tapi di yang B misalnya gitu. Karena Allah tuh pasti udah tahu apa yang terbaik bagi kita, seperti itu mungkin Teh.
Terima kasih Kak Rika atas jawabannya ya. Nah, begitu ya teman-teman siapapun yang mengajukan pertanyaan ini, jika itu belum tempatnya kita dan jika belum mungkin ya belum rezeki istilahnya ya, maka belumlah kita bukan di situ, mungkin ada yang di lainnya. Nah, kalau menurut Kasania gimana nih? Bisa udah punya IPK besar tapi kok nggak masuk gitu kalau ke beasiswa, sudah apply di beasiswa manapun tapi tidak diterima gitu, merasa nah di sini ada kan saya jadi insecure gitu, jadi nggak mau daftar-daftar lagi beasiswa gitu, menyerah istilahnya ya. Gimana nih Kasania? Jangan sampai insecure ya. Kalau misalnya kayak gitu, harus optimis, percaya diri sama diri sendiri, itu penting banget. Dan benar apa yang kata Teh Rika omongin tadi, ya udah ada porsi dan jatahnya masing-masing, tiap orang itu udah diatur sama Allah, jadi kita percayain aja kalau misalnya emang rezeki kita di situ, itu pasti nggak akan pernah salah lah, rezeki kita tuh ada di mana tempatnya. Dan ya benar sih, IPK itu bukan segala-galanya kalau misalnya dalam beasiswa, karena kalau misalnya tahap wawancara aja nih, wawancara beasiswa Jarum ada contohnya. Yang difokuskan itu ke organisasi, ke bagaimana kita menghabiskan waktu ya dalam kita sehari-hari di kampus kayak gitu. Jadi kayak organisasi itu penting lah intinya bagi mereka, karena itu bagaimana cara kita ke depannya bisa ya berjuang gitu di beasiswa tersebut gitu. Jadi jangan cuma terpatok sama IPK aja, tapi kita juga harus mikirin poin-poin lain, salah satunya organisasi. Organisasi juga penting loh buat baik lagi kayak gitu. Percaya diri aja sama diri sendiri, yakin aja. Ya, nah begitu ya teman-teman. Ya saya juga ada nih sedikit saran ya. Jangan pernah menyerah, karena bergerak itu ada tempatnya masing-masing. Teman-teman itu memiliki tempatnya masing-masing gitu. Terus saya mengutip juga nih dari narasumber kita, Kasania, yang mana katanya manekin gitu ya. Kita harus berusaha menjadi manekin cantik. Kalau misalnya ditanya ABCDFG gitu sama pewawancara, harus tetap menjawab dengan tersenyum gitu. Mau itu pertanyaannya sangat pedas atau seperti apapun ya, saat diwawancara harus berusaha untuk tersenyum. Nah, saya mengutip dari hal tersebut karena manusia itu berperan ya, bermain peran. Kita itu harus memiliki perannya dalam setiap hal. Jadi misal nih kita berperan sekarang menjadi mahasiswa, atau misalnya kalau mau mendapat beasiswa jadi harus bergerak dan terus struggle gitu ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan ke Kakak Rika nih. Bagaimana cara konsisten khususnya dalam belajar akademik di samping aktif juga pada kegiatan non-akademik? Boleh nih Kak Rika jawabannya. Kak Jul, makasih pertanyaannya. Aduh, sebenarnya salah gak ya nanya ke saya? Karena sebenarnya jujur aja teman-teman, saya bukan orang yang benar-benar bisa kayak apa ya, terus belajar, terus waktunya pas-pas-pas gitu. Cuman berusaha saja semampunya agar tetap pada koridor gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi mau malas nih, ya udah malesin dulu aja. Saya ya misalnya malesin dulu aja. Jangka malas misalnya maksimal sejam. Setelah itu pikirin lagi. Saya suka mikir gini, kalau saya masih malas, saya masih duduk gitu, masih tiduran, masih rebahan, masih nonton-nonton yang nggak jelas, orang lain di sana udah lari. Orang lain di sana udah ngejar mimpinya. Karena prinsip hidup orang itu, seseorang itu pasti akan terus berlari untuk menggapai apa tujuannya. Kalau misalnya kita nggak lari menggapai tujuan kita, maka kita akan membantu orang lain untuk menggapai tujuan orang lain, seperti itu. Jadi dengan cara itu saya semaksimal mungkin
harus bisa menjalankan semua kewajiban saya, terkhusus kewajiban saya untuk sekarang karena mahasiswa, yaitu belajar dan juga memanage waktu. Dan belajar saja tidak cukup gitu, karena belajar, organisasi, main pun itu terlalu stres gitu mungkin ya Teh. Seperti itu. Oke, Masya terima Allah. kasih. Nah, jadi teman-teman sekalian harus imbang gitu ya, karena manusia itu pasti butuh juga refreshing ya, yang namanya refreshing. Gitu. Nih, kalau misalnya tipsnya dari Kak Sania gimana dalam membagi waktunya gitu? Apakah dengan akademik dan non-akademiknya seperti apa? Boleh Kak Sania? Kalau dari aku mungkin gak terlalu banyak ya, soalnya aku belum sepengalaman Teh Rika gitu. Eh, Pembagiannya ya secara seimbang aja, ya bener apa yang kata Teh Rika bilang tadi, jangan terlalu diberatkan ke salah satu, kayak akademik, terus non-akademik, terus ya. Nanti ending-endingnya ya balik lagi loh, ke yang IPK-nya udah besar, tapi aku gak keterima beasiswa apa-apa, nanti bisa balik-balik lagi ke situ. Jadi seimbang lah, apa-apanya harus seimbang. Ada porsinya masing-masing. Kayak gitu. Ya, begitu. Wow, sebenarnya mungkin banyak ya ini pertanyaannya, tapi saya penasaran nih. Sepertinya saya ingin menyapa peserta dari webinar ini. Ada 58 ya, bersama narasumber kita dan saya sendiri moderator. Halo teman-teman sekalian, masih semangat nih di Sharing is Caring Season 2 ini? Masih Kak. Ya, mantap ya. Semangat Kak. Terima kasih. Oke, sip-sip. Boleh di-unmute kembali. Nah, saya ini pengen nanya, bukan nanya ya. Apakah, nah ini nih, saya mau Kak Koila Arinda Alfa. Halo Kak Koila Arinda Alfa. Boleh say hi. Silakan ya. Kak Koila ini bisa bertanya ke moderator nih. Saya impresif sekali gitu ya. Peserta yang on cam dan terus banget gitu di kamera gitu ya. Kayaknya serius banget nih. Boleh bertanya ke salah satu atau salah duanya narasumber kita. Harus nanya Teh, soalnya belum ada. Oh, ya boleh. Terpikir Oke, untuk ini nih yang on cam kedua, Deana LA. Hadir Teh. Yuk Kak Deana LA, apakah ada pertanyaan nih buat narasumber kita? Ada Teh. Bismillah, izin bertanya. Mengenai ini Teh, apakah ada kuota gitu dari setiap universitasnya untuk penerimaan beasiswa Jarum ini? Terima kasih. Oke, apakah ada lagi peserta yang mau bertanya? Saya Teh izin bertanya. Ya, silakan ya, Kak Ian Siti. Boleh. Kan di setiap beasiswa itu pasti ada syaratnya sertifikat yang prestasi gitu ya Teh. Apakah itu benar-benar berpengaruh banget atau gimana? Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih kepada para penanya maupun yang di room chat atau secara audio langsung. Nah, kalau begitu saya sapa dulu nih Kak Sania. Ada pertanyaan nih dari Nas Al Salsabella yang isinya tuh izin bertanya Kak, apa isi tes wawancaranya itu lebih ke pribadi, pengetahuan umum atau harus bahasa Inggris? Ya, silakan Kak Sania. Oke, jadi kalau misalnya buat wawancara itu lebih ke pribadi ya teman-teman, bukan ke pribadi, ya ke pribadi. Jadi apa yang udah dituliskan di saat proses pendaftaran sampai pembuatan esai sebelum wawancara. Jadi pertanyaannya tuh nggak lebih dari yang apa yang teman-teman tuliskan. Jadi lebih tentang pribadi, lebih tentang kamu benar nih di organisasi ini kamu ngapain aja, hal apa aja sih yang kamu dapetin dari organisasi ini. Pokoknya tentang segala hal yang udah terjadi lah di hidup kita masing-masing gitu. Terus udah gitu kan kalau di zaman aku kan ada penulisan esai ya, penulisan esainya itu yang turning point in our life itu kan. Nah, di situ lebih ditanyain juga kayak kenapa sih kamu bisa bangkit dari situ, dari kejadian tersebut. Pokoknya tenang aja, relax aja karena pertanyaannya tentang diri sendiri kok. Jadi nggak kemana-mana, nggak tentang pengetahuan umum atau pengetahuan bahasa Inggris, nggak. Jadi tentang pribadi, kayak gitu. Begitu ya jawabannya itu yaitu tentang pribadi. Kemudian dari Kak Yan nih tadi bertanya, ya saya mau ke Kak Rika nih. Kak Rika, apa sih seberapa pentingnya gitu ya sertifikat gitu, sertifikat prestasi atau apapun itu ke dampaknya untuk kita sebagai nantinya apakah diterima sebagai body atau saat mendaftar gitu. Silakan Kak Rika. Oke, terima kasih Kak Jul. Sebelumnya terima kasih ya kepada Yansi Tirahma untuk pertanyaannya. Jadi seberapa penting sih sertifikat itu terkhusus untuk persyaratan Jarum Beasiswa Plus? Nah, untuk sertifikat ini menurut saya ini sangat amat penting. Jadi apapun yang sertifikat yang teman-teman miliki, terkhususnya sertifikat entah itu keorganisasian ataupun prestasi, lampirkan saja semuanya. Karena itu menjadi salah satu pertimbangan bagi panitia penerimaan Jarum Beasiswa Plus mengenai diri kita sendiri. Berarti kalau sertifikat kita, istilahnya ya, kalau sertifikat organisasi kita itu banyak, prestasi itu ada juga, nah berarti bisa menilai dong, oh orang ini aktif, oh orang ini suka bergaul atau suka berkecimpung di keorganisasian atau di sosial, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Yansi Tirahma mau daftar jadi Jarum Beasiswa Plus, jadi Besuan Jarum, lampirin aja ya semua yang dapat menunjang, terkhusus sertifikat. Dulu saya sertifikat sampai sertifikat SMP saja saya cantumin semuanya. Ya di ikhtiar dulu lah gitu, dikumpulin dulu aja semuanya. Gitu. Nah, begitu ya Kak Yan Siti, kita harus berikhtiar, baik itu secara yang nyata maupun kita harus selalu berdoa gitu ya. Dari pertanyaan Kak Diana LA ya. Nah, boleh nih Kak Sania, pertanyaannya itu apakah ada batas kuota penerimaan dari setiap universitas atau wilayah? Nah, begitu katanya. Silakan Kak Sania. Kalau misalnya yang aku tahu sendiri ya, itu nggak ada batasan kalau misalnya di universitasnya. Contohnya aja ya, di kampus kita ini ada 4. Sedangkan di kampus Unpad itu bisa sampai 13. Di kampus ITB bisa sampai 29. Jadi itu nggak ada batasannya, tergantung emang kuota kemampuan dari tiap kampusnya aja mau memasukkannya itu berapa gitu. Jadi berapa yang berhasil lolosnya itu yang diterima. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan nih, misalnya secara sebandung gitu,
itu kurang tahu kalau misalnya secara sebandungnya itu kurang tahu Alhamdulillah ya, nah begitu mungkin jawaban dari Kak Sania. Apakah untuk UIN sendiri 10 itu penerimanya 4. Jadi, nah untuk skala nasional itu kurang lebih ada 500 seperti itu kalau tidak salah ya dari angkatan-angkatan sebelumnya. Untuk angkatan saya sendiri itu satu Indonesia itu penerima jarum beasiswa plusnya itu sebanyak 497 orang seperti itu teman-teman. Ya, amazing sekali ya jawabannya. Nah, begitu Kak Diana, karena belum diketahui ya, dan di setiap university itu berbeda-beda. Semoga saja akan ada saatnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini kuotanya bertambah gitu ya, dan makin banyak mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah nih, saat melihat jam tadi saya merasa terhenyak gitu ya, karena pertemuan kita kali ini udah mau sampai pada ujung waktu, karena waktu tak mengizinkan untuk berjumpa lebih lama. Nah, untuk terakhir nih, Kak Rika dan Kak Sania, apakah dari Kak Rika ada kesan-kesan dulu nggak untuk para peserta di sini? Boleh Kak Rika. Teman-teman, untuk pesannya mungkin ya, semua sudah ada yang mengatur, tapi tidak ada salahnya kita selaku manusia terus berikhtiar melakukan dan mencapai sesuatu yang terbaik. Terkhususnya untuk mendapatkan jarum beasiswa plus ini, teruslah berusaha diterima menjadi beasiswan jarum. Kami ucapkan selamat dan selamat datang di keluarga besar Jarum Beasiswa Plus. Dan jika belum saatnya atau belum rezekinya, percayalah bahwa masih banyak rezeki teman-teman dan porsi teman-teman di sesuatu yang lain. Boleh juga nih kesan dan pesannya dari Kak Sania. Boleh Kak? Misalnya dari aku juga sama buat teman-teman semua, harus percaya diri terus sama kemampuan diri sendiri. Ya, kalau misalnya nanti bisa keterima menjadi salah satu bagian dari beasiswa jarum, semoga bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Semangat. Best ya, jadilah yang terbaik di antara yang terbaik, dan jangan menyerah untuk selalu berikhtiar, dan jika tidak diterima move on, kemudian berperanlah menjadi perannya masing-masing dan porsinya masing-masing. Itulah mungkin penutup dari saya dan para narasumber saya di Sharing is Caring Season 2 kali ini. Sampai berjumpa di Sharing is Caring Season 3. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri dan saya serahkan kembali kepada Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Jul sebagai moderator. Ya, baik, dan akhirnya kita sudah sampai di
penghujung acara nih. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung di dalam jaringan Zoom meeting ini dan tentunya di acara Sharing is Caring yang season 2 with awardee Jarum Foundation. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara dan tentunya terima kasih untuk Teh Sania Salsabila juga Teh Rika Septianti selaku pemateri kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, memohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Tasya Laila Sari, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, kita mau ini dulu ya, dokumentasi dulu. Mohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya ya, untuk on cam terlebih dahulu. Mana? On cam dulu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Bapak mau minum nggak? Minum nggak enak. Sudah. Terima kasih ya, terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Akan ada sharing is caring part-part selanjutnya. Jadi stay tune. Terima kasih banyak materi juga yang sudah. Terima kasih panitia. Ya, Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ya boleh untuk peserta. Enggak ya teman-teman, boleh. Bisa meninggalkan. Terima kasih. Iya. Izin lihat semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Berawal dari sebuah niat dan tekad yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin sejati